Hai guys, balik lagi dengan saya Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua dimanapun kalian berada ya. Kali ini kita akan fun reading lagi, pembacaan dengan tema apakah ada pihak ketiga di hubungan ini? Nah, kira-kira apakah ya ada pihak lain ya di antara kamu dan si dia saat ini? Dengan si dia yang kalian fokuskan, kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif, energi bisa vice versa, bisa kebolak-balik, bisa lambat jika cepat ya. Dan ini energi general. Jadi saya narik energi kalian semua yang menonton video ini. Bila mana gak resonate, tinggalkan saja. Oke, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa arah energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Apakah ada pihak ketiga ya di hubungan ini? Ya, apakah ada pihak ketiga ya di antara kamu dan si dia saat ini, seseorang yang kalian fokuskan? Oke, saya tarik acak ya sebagian. Oke. Baik, di sini sudah ada 8 kartu yang kebuka, yang sebagian saya tarik acak seperti biasa ya. Dari 8 kartu ini saya akan sampaikan ya energi terbesarnya. Begitu juga baik buruknya energi yang ada. Oke, apakah ya ada pihak ketiga di hubungan ini antara kamu dengan si dia, apapun situasimu saat ini? Baik, gini, ini kalau yang saya tangkap ya, ini tak sampai no baik buruknya loh ya, dari kartu-kartu yang kebuka dari satu deck. Ini kalau saya tangkap memang rata-rata ya. Siap-siap ya. Rata-rata memang seseorang yang kamu fokuskan itu menyimpan sesuatu di sini karena ada energi the devils, Three of Swords, Three of Cups. Ini kan kartu lengkap ya yang menandakan kayak saya disuruh menyampaikan kepada kalian, seseorang yang kamu fokuskan memang menghadirkan pihak lain. Nah, pihak lain ini apakah baru-baru ini atau sudah lama gitu ya? Ini kalau yang saya tangkap. Kamu ini terkoneksi dengan seseorang yang memang masih suka anggaplah kumpul-kumpul dengan teman gitu ya, yang suka seneng-seneng. Mungkin kalau kalian hubungan jarak jauh ya, dia masih suka ke bar gitu ya, ke tempat klub-klub, karaoke, senang-senang. Nah, ketika dia lagi kumpul-kumpul dengan temannya, sahabatnya, dia tuh seperti kayak suka tebar pesona ya, suka curi-curi pandang. Nah, sebagian dari mereka ini memang ada pihak lain yang dia simpan darimu, di belakangmu.
rata-rata sih, maaf aja ya saya sampaikan apa adanya, sesuaikan saja. Kalau kamu ngerasa apa yang saya sampaikan ini kesannya kayaknya membuat kamu gak nyaman, langsung tinggalkan ya. Karena ketika kalian menemukan video kakak ini, walaupun kalian subscriber kakak ya, mau bukan, kalian tuh seperti kayak kedorong gitu loh, energimu untuk mengetahui energi seseorang yang kalian fokuskan. Karena yang saya tangkap akhir-akhir ini ya, bahkan mungkin sudah cukup lumayan lama ya, kamu merasakan energimu tuh kayak gak nyaman dengan si dia yang kamu fokuskan. Kamu tuh kayak ngerasa intuisimu tuh kayak mengatakan ada sesuatu yang dia tutupi. Ya, akhirnya rata-rata kalian itu seperti kayak penasaran, kepengen tahu apa yang kamu rasakan ya dari seseorang yang kamu fokuskan. Kamu tuh seperti kayak mendapatkan tanda ya, yang dimana tidur aja nggak nyaman karena dia belum memberikan kabar. Kadang-kadang kamu ngerasa ada kegelisahan tersendiri ya, tiba-tiba keingetan dia yang kamu tuh kayak khawatir gitu ya. Nah, buat kalian yang memang terbiasa mencari pencerahan melalui general, kamu seperti kayak kedorong untuk kamu tuh ingin tahu gitu ya, apakah ada pihak lain ya di hubungan aku dan si dia ini, seseorang yang saya fokuskan. Nah, akhirnya kamu menemukanlah video Kak Rini ini ya, yang dimana kamu seperti kayak kedorong untuk mengetahui kondisimu dengan seseorang yang kalian fokuskan. Jadi apa yang kamu rasakan memang ini yang terjadi. Memang dia menutupi sesuatu di belakangmu yang kalian nggak tahu. Kalau dia biasa online ya, melalui dating app atau sosial media, ya dari situ dia temukan. Nah, kalau kalian yang tidak contoh dia yang tidak menggunakan dating app, saya nangkep di sini ada teman kerja ya, yang dia tuh seperti kayak dekat gitu ya, saling menyukai. Nah, dia menyembunyikan ini di belakangmu. Kalau kalian yang menemukan video ini dalam ikatan pernikahan, yang pastinya dia selingkuh darimu. Simpelnya ke situ ya. Kalau kamu yang menemukan video ini dalam situasi single, yang pastinya dia menghadirkan pihak lain untuk sebuah pertimbangan. Ini yang saya tangkap kalau kamu tanya apakah sudah lama atau baru, sebenarnya sudah cukup lama ya. Rata-rata. Hanya saja mungkin kamu sebenarnya kalian sudah diberikan banyak tanda, kayak dia on off, kayak dia sulit untuk kamu hubungi. Terkadang kamu kepengen disapa dia tapi lama sekali. Pada akhirnya kamu memberanikan diri untuk menyapa duluan. Ya. Kuat loh energinya. Ya, saya tidak nakut-nakuti kalian ya, tidak membuat kalian sedih, tapi ini termasuk salah satu pesan yang dimana pesan ini saya disuruh menyampaikan kepada kalian, khususnya kalian yang mendapatkan pesan ini, yang ada di situasi ketidaknyamanan dengan seseorang yang kalian fokuskan. Karena saya nangkep di sini, dia yang kamu fokuskan memang menghadirkan pihak lain, memang cukup lama. Tetapi ya, ini ada tetapinya ya. Saya nangkep di sini kok ketika dia sudah menduakan perasaannya, tapi pada akhirnya dia dikembalikan sih sama kamu. Dalam arti dia akan meninggalkan orang barunya atau selingkuhannya atau TTM-nya menuju ke kalian lagi. Ya, ini memang hubungan yang saya nangkapnya antara kamu sama dia saat ini tuh benar-benar yang nggak stabil ya. Sebagian sih memang. Tapi ya, di sini usahakan untuk kamu jangan kepancing emosi ya. Saya nangkep di sini dia yang kamu fokuskan itu ketika dia menghadirkan pihak lain, mau secantik apapun, mau seganteng apapun, mau sekaya apapun orang yang dia fokuskan, tapi ujung-ujungnya ya kamu tetap yang terbaik sih, karena ini kartunya keluar. Ya, ini. Dan akhirnya dia kembalikan lagi ke kamu. Nah, akhirnya dia mempersiapkan diri, dia sadar diri, pada akhirnya dia mengambil keputusan, ternyata memang kamu yang diinginkan gitu ya. Tuh, akhirnya dia datang, dia kembali pulang. Emang sih awal saya menyampaikannya
seperti kayak membuat kamu tuh kesel gitu ya, karena memang dia menghadirkan pihak lain. Karena di sini ada luka, ada kekecewaan. Dan ini kebanyakan akan kamu ketahui ya. Kebanyakan kalian akan mengetahui apa yang dilakukan di belakangmu. Rata-rata, sesuaikan saja. Dan dia nggak bisa berbohong, walaupun dia menghadirkan pihak lain, ikatan batin antara kamu sama si dia tetap akan terkoneksi. Jadi kalau ditanya apakah ada pihak ketiga di hubungan kalian, memang betul ada pihak lain. Tetapi kan pihak lain ini tidak membuatnya dia nyaman ya. Kayak contoh dia kayak terbiasa ke klub-klub ya, mungkin dia dekat dengan waitressnya atau pelayannya gitu ya. Tetapi itu kalau yang saya tangkap hanya untuk sementara sih ya. Karena dia kan diarahkan lagi ke kamu, yang pada akhirnya dia kembali lagi sama kalian. Ini kan kayak ibarat kata kamu disuruh mengetahui apakah dia ada pihak ketiga, memang betul. Oke. Gini. Kalian ini kan rata-rata saat ini kan koneksimu dengan si dia kan kebanyakan yang saya tangkap di sini ya, kalian yang menemukan video ini kan digantung ya. Nah, digantungnya kamu tuh karena ada pihak lain ini. Tetapi ya pada akhirnya si dia yang kamu tarik energinya di sini, ini kan dia meninggalkanmu penuh dengan luka ya, kamu kan kecewa. Dalam arti dia mengabaikanmu, dia seperti kayak nggak peduli sama kamu karena kamu digantung. Tapi energinya, contoh kalau dia niat untuk meninggalkanmu, dia pasti akan kembali. Saya nangkep rata-rata dia akan kembali lagi. Kalau kamu ngadu di sini, iya sih kak, saya nih penasaran aja, kenapa kok dia tuh ngegantung aku? Seolah-olah kayak saya ini tidak berarti dalam hidupnya. Seolah-olah kayak saya ini sudah tidak berguna untuk dia. Ya semua ya, kamu kepengen ngungkapin di sini. Nah di sini kamu seperti kayak penasaran. Sebenarnya kalian sudah mendapatkan banyak tanda ya dari pencerahan-pencerahan tarot reader lain yang dimana sejauh manapun ya, contoh gitu ya, dia mencoba untuk menghindar darimu, mencoba untuk meninggalkanmu, dia pasti akan kembali kepadamu. Alasannya kenapa kak? Alasannya karena memang dia tidak akan pernah bisa menemukan ya lawan jenis lain di luar sana yang satu energi denganmu. Itu yang saya tangkap. Jadi kalau ditanya apakah ada pihak ketiga di hubungan ini, memang iya betul. Dan dia mengakui kok di sini. Ya. Tapi kan dia ujung-ujungnya dia meninggalkan. Ujung-ujungnya loh ya, hanya saja butuh proses ya. Di sini kayak dia harus menyesal dulu kayak gitu loh, dia harus tersakiti dulu. Jadi saya nangkap di sini si dia yang kamu fokuskan di sini memang seseorang yang egois ya. Dia tuh seperti kayak kehadiranmu itu memang sih dia butuhkan ya. Dia memang mengakui kehadiranmu itu dibutuhkan. Hanya saja masa dia tuh masa yang masih berpetualang. Masih pencarian jati diri lah, terkoneksi dengan kamu tuh dia yang memang belum menjadi sosok yang dewasa, belum bisa menjadi sosok yang bisa mengambil keputusan. Makanya kehadiranmu tuh kayak ya di antara dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Ketika itu ya. Tapi kan dia menghadirkan pihak lain kan pada akhirnya kan ujung-ujungnya dia nggak bisa lepas darimu. Ini sih kalau yang saya tangkap ya. Karena energinya dia ini mau mencoba untuk contoh dia coba untuk anggaplah nggak peduli sama kamu ya. Tetap aja nih pikirannya ke kamu. Akhirnya apa, dia merenung. Ternyata yang diinginkan tuh kamu. Contoh gitu. Nah akhirnya apa? Mempersiapkan diri. Ya setelah dia bersama dengan pihak ketiganya ya, pihak lain, akhirnya apa? Ditinggalin ke kamu lagi. Ini sebagian kalian sudah terjadi kok ya saya tangkap ya.
Jadi kayak kamu tuh penasaran kenapa aku digantung ya Kak. Pada akhirnya kan dia komunikasi sama kalian. Lah itu dia sudah meninggalkan. Yang saya tangkap ini rata-rata udah terjadi soalnya. Makanya dari awal saya kuat sekali ya, saya disuruh menyampaikan memang dia ada pihak lain. Tapi pihak lain ini ya rata-rata untuk sebuah pelampiasan. Mungkin karena kegantengannya atau kecantikannya, atau bisa jadi tergiur karena hartanya. Ya kayak contoh, kamu punya pasangan, kamu nih udah cantik gitu kan, berarti dia kan harus berusaha untuk mempertahankan kamu ya dengan cara-cara yang memanjakan kamu, ngajak belanja kamu, kan dia butuh duit. Nah bisa jadi seseorang yang kamu fokuskan itu mendekati orang yang ada duit hanya untuk dimanfaatkan duitnya untuk ke kamu. Bisa seperti itu, bisa jadi juga kamu, ya ini bisa vice versa, sesuaikan saja. Yang pastinya apakah ada pihak ketiga di sini kan, yang jadi pertanyaannya kan apakah ada pihak ketiga? Iya, tapi kan dia sudah meninggalkan. Ya, yang saya tangkap dia sudah meninggalkan di sini. Oke, saya ambil 4 kartu lagi ya. Apakah ada pihak ketiga di hubungan ini? Memang dia menghadirkan pihak ketiga, tapi pada akhirnya dia takut karma. Ya, setelah meninggalkan kamu, dia mencoba untuk meninggalkan kamu sebenarnya ya. Tapi makanya dia gantung kamu. Tapi ujung-ujungnya kan dia diarahkan lagi ke kamu. Ya. Dan dia seperti kayak berperang dengan perasaannya. Karena dia sadar, banyak sekali bantuan yang kamu berikan sama si dia. Yang pada akhirnya anggaplah dia kebuka matanya gitu ya. Emang kamu seseorang yang hadir di hidupnya itu banyak memberikan hal positif ya. Oke, saya ambil 4 kartu lagi. Apakah ada pihak ketiga ya di hubungan ini? Seseorang yang pada akhirnya walaupun dia mencoba untuk bersama dengan yang lainnya ya, dia ternyata memang gak bisa sih. Tetap aja dia larinya ke kamu. Dan ketika dia menghadirkan pihak lain itu beban buat dia. Ya. Memang kebanyakan pihak ketiga itu yang dia dapat tuh dari online ya di sini. Si dia ini loh yang kamu tarik energinya di sini. Rata-rata dia kenalnya itu seseorang yang dia fokuskan ya selain kamu tuh melalui online. Bisa jadi mereka ini chattingan melalui kayak contoh video call tanpa sepengetahuan kamu. Bisa jadi ya, ini yang saya tangkap ya. Dia yang kamu fokuskan itu emang orangnya suka cari perhatian. Walaupun kamu sudah memberikan perhatian penuh loh buat si dia. Jadi kayak cuma iseng gitu loh. Makanya ujung-ujungnya kan energinya kembali kepada kalian. Kalau kamu ngadu di sini Kak, tapi sampai sekarang dia belum hubungin aku. Emang di sini ada energi kamu digantung sih? Kalau kamu belum dihubungin sabar ya, karena saya nangkap di sini rata-rata juga dia pada akhirnya juga ada memutuskan untuk mencarimu sih. Rata-rata loh ya, sewakan saja. Ini bisa lambat bisa cepat. Ya bantu tarik energinya, jangan dendam sama dia. Kalau saya boleh saran ya, karena ketika kamu mendapatkan kabar terus kamu seperti kayak anggaplah contoh ya, maksudnya di sini kamu seperti kayak nggak nyaman gitu ya. Ya usahakan untuk maafkan segala kesalahannya agar energinya ke kamu tuh lebih perjalanannya lebih cepat ya, karena saya nangkap di sini rata-rata kamu akan dihubungi kok ya. Tuh apa yang diperjuangkan, apa yang dilakukan ya. Di sini itu kebanyakan dia tersakiti kok. Dan di sini ada energi yang saya nangkap kamu akan kaget. Nah contoh ya, kagetnya ini ya yang pastinya kamu tuh kayak di antara percaya dan nggak percaya sih apa yang saya sampaikan ini. Boleh percaya boleh tidak ya, karena ini memang energi general itu kan memang nggak resonate ya. Jadi ya usahakan untuk positive thinking saja. Saya nangkap di sini apakah ada pihak ketiga di hubungan ini? Ada, tapi ujung-ujungnya dia kembali kok sama kalian ya, jadi sabar aja.
Ya, kalau kamu ngadu di sini, aku digantung, aku diabaikan, nggak apa-apa. Ini seseorang yang kamu fokuskan bakal akan ke kamu lagi. Ya, sabar aja. Kalian akan bersatu lagi kok. Kalian ini kebanyakan ini ya. Kebanyakan loh ya, sesuaikan saja. Di sini ada true love ya. Itu sih yang saya tangkap ya, sesuaikan saja. Ya, jadi sejauh manapun dia mencoba untuk menghindar darimu, seberapapun dia mencoba untuk mendekati lawan jenis lain, tetap dia akan kembali sama kalian. Ya, oke, kurasa cukup dari kartu tarotnya ya. Kalau kalian kepengen tahu detail dari apa yang saya sampaikan ini, kalian bisa personal reading. Ini general reading, nggak resonate, nggak masalah. Ya, ini kakak kasih di Romance Angelnya pesannya apa? Oke. Saya ambil beberapa ya. Oke, di sini ada 5 ya. 5 pesan. Yang dimana di sini tuh kamu nggak boleh terlalu pusingin ini ya, koneksimu dengan si dia ini. Seseorang yang mencoba untuk menghindar darimu, dia akan datang. Karena di sini ketika tidak bersamamu ada energi bermasalah dengan finansialnya atau pekerjaannya gitu ya. Nggak fokus lah, atau bisa jadi karena bantuan darimu. Dan usahakan untuk tetap kamu fokus pada dirimu sendiri. Lebih banyak lagi. Nggak usah terlalu memusingkan dia ya. Dia mau menghadirkan pihak lain atau apapun ya. Yang saya sampaikan ini, tetap kamu yakin dan percaya kalau dia ini bakal akan kembali untuk kalian lagi ya, untuk sebuah kestabilan ya, pastinya tujuan untuk sebuah perbaikan, untuk hal positif ya, untuk kebersamaan. Oke, kurasa cukup dari kartu Tarot sama Romance Angelnya. Ini kakak kasih zodiak ya. Ini sebenarnya banyak yang terbesar ya dari energi kartu yang kebuka ya. Oke, di sini ada Leo, Sagittarius, Taurus, Cancer, Scorpio, Aquarius, Pisces, Aries kuat, Capricorn, Virgo lumayan, Libra, Gemini sedikit ya, hanya energi nggak masalah ya. Ini kakak kasih inisial nama. Inisial nama bisa vice versa, bisa jadi tidak ada, tidak masalah. A, C, U, K, F, T, Z, Z, Y, E, G, G, E, D, I, N, S, R, satu lagi ya, ada 2 ya, C, D. Oke, kurasa cukup readingannya. Semoga ini resonate dan bermanfaat. Bila mana kalian menyukai, jangan lupa di like dan subscribe serta di share. Siapa tahu sahabat kalian membutuhkan pencerahan ini. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.